Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 20050974029 dari kelas PTI 2020A. Di video kali ini, aku akan membahas materi mengenai model infrastruktur jaringan mata kuliah jaringan komputer. Nah, apa sih infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Submateri berikutnya yaitu pembagian jaringan. Ada beberapa tahapan pembagian jaringan. Kali ini yang pertama akan dibahas adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN adalah sebuah jaringan yang hanya dapat digunakan jarak dekat, mulai dari jarak sentimeter hingga beberapa meter saja. Misalnya, mouse wireless, keyboard, speaker, dan komputer. Adapun gambar dari PAN ada di sebelah kanan layar. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu lokasi, misalnya komputer dalam satu kelas. Nah, PAN yang nomor satu adalah PAN. PAN itu adalah cakupannya yang paling kecil. Kemudian menuju ke LAN, ini cakupannya sudah cukup luas. Yang ketiga ada MAN, ini cakupannya lebih luas lagi. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Ini merupakan jaringan yang jangkauannya terbesar. Jaringan yang mencakup area besar atau dapat dikatakan sudah mendunia. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini ada intranet dan juga ada internet. Nah, apa sih bedanya intranet dan internet? Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk intranet sendiri, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Untuk gambar penjelasannya ada di bawah. Nah, si intranet ini adalah jaringan internal dari beberapa perusahaan, namun untuk menghubungkannya tetap menggunakan bantuan dari internet. Kemudian yang kedua ada internet. Internet itu sendiri adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Untuk internet ini pasti kita sudah tahu karena untuk setiap harinya kita sudah terkait dengan internet. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Untuk cara membangun sebuah jaringan ada dua cara, yaitu dengan infrastruktur dan ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah salah satu jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Jaringan ad hoc terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Nah, untuk gambarnya agar lebih jelas lagi dapat dilihat pada bagian bawah layar. Kemudian di sini ada topologi jaringan. Siapa nih dari teman-teman yang belum tahu apa itu topologi jaringan? Mari kita bahas bersama-sama. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Di sini ada jenis-jenis topologi jaringan.
Sebenarnya ada banyak jenis-jenis topologi jaringan, namun saya akan membahas jenis-jenis topologi jaringan yang terkenal saja. Di mana yang pertama ada topologi mesh atau tak beraturan. Topologi mesh tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya muncul karena tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Adapun kelebihan serta kekurangan dari topologi mesh, untuk kelebihan sendiri, yang pertama jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collisions. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangan dari topologi mesh sendiri, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel tadi. Yang kedua ada topologi star atau bintang. Dalam topologi star, setiap perangkat di jaringan terhubung ke perangkat pusat yang disebut hub. Jika suatu perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, pertama-tama harus mengirim data terlebih dahulu ke hub, dan kemudian barulah hub mengirimkan data itu ke perangkat yang ditentukan. Kelebihan dari topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Untuk topologi bus akan saya bahas setelah slide ini. Kekurangan topologi star, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentangkan, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Karena semua data ditransmisikan melalui kabel utama, maka ada batasan garis putus dan jarak yang dapat dimiliki kabel utama. Kelebihan dari topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah dan topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Adapun kekurangan dari topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima dapat kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini, dan topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu topologi ring atau cincin. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat di kedua sisinya. Ada dua tautan titik ke titik khusus yang dimiliki perangkat dengan perangkat di kedua sisinya. Struktur ini membentuk cincin sehingga dikenal sebagai topologi ring atau topologi cincin. Kelebihan dari topologi ring memiliki performa yang baik daripada topologi bus. Memiliki topologi ring ini mudah diimplementasikan, serta konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Untuk kekurangan dari topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik. Dari banyaknya titik atau troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus, dan pada topologi ini biasanya terjadi collisions atau tabrakan data.
Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Untuk pembagian jaringan penggunaan kabel, saya yakin teman-teman di rumah sudah banyak yang tahu. Di sini ada dua jenis, yang pertama jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, untuk jaringan berkabel ini biasa kita gunakan, yaitu kabel LAN untuk menghubungkan komputer kita dengan router, agar komputer kita dapat terhubung dengan internet. Untuk jaringan nirkabel ini sangat banyak kita temui, yaitu contohnya adalah WiFi. Kita bisa mengakses internet secara bebas tanpa memerlukan bantuan kabel. Subtema atau submateri terakhir kita adalah jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Nah, untuk jaringan berdasarkan siarannya di sini ada 3 jenis, yaitu unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis jaringan berdasarkan siarannya ini? Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu unicast, artinya 1 ke 1, di mana jaringan disiarkan dari satu pusat ke satu titik yang lain. Kemudian ada multicast, 1 ke grup, yang artinya jaringan disiarkan dari satu ke banyak atau ke grup. Kemudian ada broadcast, 1 ke semua. Nah, di sini jaringan disiarkan ke semua orang atau ke semua komputer. Nah, sekian dulu materi yang saya bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you on the next video and bye-bye.